Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kabar kalian baik dan sehat. Pertama, Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima sebagai siswa SMP Negeri 1 Pebayuran. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan memakai atau mengikuti protokol kesehatan. Pada MPLS ini, Ibu akan membahas materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan bagi negara kita. Apalagi negara kita pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Sebenarnya bukan negara kita saja, tetapi hampir seluruh dunia juga mengalami. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, maupun tambang, dan lain-lain. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud. Hal ini yang dapat mengganggu kesadaran atau hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara.
nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, antara lain cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas A. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya, dan nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Contohnya zaman Hitler, yaitu di negara Jerman. B. Nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. A. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. B. Mengembangkan sikap toleransi. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi meskipun kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tetapi kita harus tetap memiliki rasa toleransi dan merasa senasib dan sepenanggungan. Senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah 1. Sukuisme. Sukuisme adalah di mana bahwa negara kita terdiri banyak suku bangsa. Meskipun kita suku Sunda tidak boleh tidak boleh menjelek-jelekan suku lain, atau sebaliknya, suku lain tidak boleh menjelek-jelekan atau merendahkan suku yang lain. Kemudian chauvinisme, rasa nasionalisme yang berlebih-lebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah dari bangsa kita. Kita sebagai manusia derajatnya sama di mata Allah. Yang ketiga, ekstremisme. Dan yang terakhir adalah provinsialisme. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak dari Aceh, dan juga Tengku Umar juga dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik, yaitu antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan
negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah. Implementasi atau penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam keluarga. Misalnya dengan menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. 2. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. 3. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. 4. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Demikianlah anak-anak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik itu sebagai individu maupun sebagai warga negara. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.